Selamat siang bagi kita semuanya, salam sejahtera. Nama saya Adeni Lukmandu Nababan, nomor induk mahasiswa 0553981142, tanggal lahir 23 Juli 1996. Berikut adalah laporan praktik 3 mata kuliah basis data dengan nama tutor Mevi Kartika Sari, Eskom MT. Berikut laporan praktik 3 praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Pada praktikum ini saya mempelajari dan menerapkan konsep transaksi serta bisnis data terdistribusi. Transaksi dalam basis data berfungsi untuk menjaga konsistensi data dan memiliki 4 properti utama yang dikenal dengan ACID, yaitu Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Properti-properti tersebut memastikan bahwa setiap transaksi dijalankan secara utuh, konsisten, terisolasi dari transaksi lain, serta hasilnya tersimpan secara permanen. Selain itu, dalam transaksi terdapat beberapa status seperti active, partially, committed, violate board, dan committed. Pada praktikum ini saya mencoba beberapa perintah transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger menggunakan MySQL yang berjalan melalui aplikasi XAMPP. Pada bagian kedua ini saya melakukan praktikum basis data terdistribusi, yaitu konfigurasi replikasi basis data dari komputer 1 Windows 10 ke komputer 2 Ubuntu. Sebelum memulainya, kedua komputer dipastikan saling terhubung agar proses replikasi dapat berjalan dengan baik. Pada praktikum ini juga digunakan basis data rumah sakit yang sebelumnya telah dibuat pada kegiatan praktikum tugas 2 yang sebelumnya, untuk memberikan gambar mengenai struktur tabel dan hubungan antar entitas atau IRD. Dari basis data tersebut ditampilkan gambar IRD-nya seperti ini. Dalam pelaksanaan praktikum transaksi, diasumsikan bahwa aplikasi XAMPP sudah terinstall dengan baik. Seluruh proses pengelolaan basis data akan dilakukan melalui antarmuka phpMyAdmin. Untuk dapat mengakses phpMyAdmin, langkah pertama adalah mengaktifkan modul Apache-nya dan MySQL pada XAMPP. Setelah kedua layanan tersebut aktif, barulah halaman phpMyAdmin dapat dibuka melalui browser. Berikut kontrol XAMPP-nya gambarnya. Selanjutnya, buka web browser yang ada di komputer. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu memasukkan alamat URL sebagai berikut, sehingga tampilannya nanti akan seperti ini. Kita lihat gambar 3, halaman localhost. Selanjutnya, untuk menjalankan transaksi basis data MySQL harus mendukung salah satu storage engine-nya yang memiliki kemampuan transaksi, yaitu InnoDB atau BDB atau Berkeley DB. Untuk mengecek dukungan tersebut, kita klik basis data rumah sakit, kemudian perhatikan apakah tabel-tabel di dalamnya menggunakan InnoDB. Untuk tampilan pengecekan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar status InnoDB pada basis data rumah sakit. Nah, jika tabel sudah menggunakan tipe InnoDB, maka fitur transaksi dapat berjalan di MySQL. Setelah itu, untuk membuat sebuah transaksi melalui phpMyAdmin, Anda bisa menuliskan pada SQL dengan memulai perintah menggunakan begin dan menutupnya dengan end. Kemudian menyimpannya sebagai storage procedure. Storage procedure merupakan sekumpulan perintah yang disimpan di dalam basis data dan dapat digunakan kembali kapanpun dan dibutuhkan. Dengan adanya storage procedure, proses yang sering dilakukan dapat dilakukan secara otomatis tanpa menulis ulang perintah yang sama. Pertama, commit. Commit merupakan perintah yang digunakan untuk menandakan bahwa sebuah transaksi telah selesai dijalankan dan perubahan data yang dilakukan akan disimpan secara permanen. Contohnya, kita akan membuat sebuah storage
prosedur yang berisi perintah commit setelah melakukan penambahan data pada tabel pasien. Misalnya kita ingin melakukan memasukkan data pasien dengan atribut ID pasien 5, nama pasien Tito, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 25, dan jenis kelamin 1. Perintah untuk menambahkan data tersebut tanpa komit terlebih dahulu akan dimasukkan ke dalam storage prosedur melalui halaman php.myadmin. Langkah-langkahnya yaitu memilih basis data rumah sakit, membuka menu routines, memilih add routine, mengisi data yang dibutuhkan, lalu memasukkan perintah tersebut sebelum menekan tombol go, dan tampilannya seperti digambar di bawah ini. Berikut gambar membuat transaksi 1. Setelah itu akan muncul sebuah dialog dan saya minta untuk mengisi beberapa bagian seperti gambar berikut yang digambar 5 tadi. Bagi di sini pada bagian routine name saya mengisi dengan transaksi 1 tanpa spasi. Dengan langkah tersebut saya membuat sebuah storage prosedur sebagai transaksi 1 yang berisi perintah pada bagian definition untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien. Jika proses ini berhasil, maka pada bagian routines-nya akan terlihat bahwa satu storage prosedur-nya baru telah bertambah seperti tampilan yang berikut di bawah ini. Langkah berikutnya adalah mencoba menjalankan transaksi 1 dengan menggunakan perintah call pada menu SQL. Untuk menjalankan, saya memilih SQL kemudian memasukkan perintah call transaksi 1 pada kolom perintah. Nah, tampilannya setelah diklik call tersebut seperti ini. Nah, di gambar 7 ini kita menunjukkan hasil ketika saya menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL. Pada tampilan tersebut terlihat bahwa dengan ID pasien 6 muncul di layar, namun perlu saya ingat bahwa transaksi 1 tersebut belum menggunakan perintah commit, sehingga perubahan tersebut tidak benar masuk ke tabel pasien. Untuk memastikan apakah data tersebut tersimpan atau tidaknya, saya kemudian membuka tabel pasien seperti gambar yang di bawah ini. Berdasarkan gambar yang di atas, terlihat bahwa pada tabel pasien tidak terdapat data dengan ID pasien. Ini menunjukkan bahwa perintah apapun yang dilaksanakan dalam sebuah transaksi tidak akan benar-benar masuk ke dalam tabel jika transaksi tersebut belum dilakukan commit. Dengan kata lain, data yang dimasukkan hanya bersifat sementara selama belum ada commitnya. Agar data tersebut tersimpan permanen di tabel pasien, saya harus memodifikasinya pada transaksi 1 dengan menambahkan perintah commit. Sebagai contoh, saya membuat storage prosedur baru dengan nama transaksi 2, yaitu versi yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan perintah commit sehingga perubahan data benar-benar tersimpan di basis data. Berikut setelah kita buat transaksi 2-nya dengan perintah commit. Maka kita dapat lihat sekarang terdapat 2 routines seperti gambar di bawah untuk tampilannya. Untuk menjalankan transaksi 2, langkahnya sama seperti saat saya menjalankan transaksi 1, yaitu menggunakan perintah call melalui SQL. Setelah perintah call transaksi 2 dijalankan, hasilnya terlihat pada gambar data pasien dengan ID pasien 6 akhirnya benar-benar masuk ke dalam tabel pasien. Ini menunjukkan bahwa perintah commit yang ditambahkan pada transaksi 2 sudah bekerja dengan baik. Dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa perintah commit yang sangat penting dalam proses transaksi. Meskipun perintah SQL seperti menambah, mengubah, atau menghapus data sudah dijalankan, perubahan tersebut tidak akan tersimpan secara permanen ke dalam tabel jika belum dilakukan commit. Commitlah yang memastikan perubahan benar-benar
Commitlah yang memastikan perubahan benar-benar diterapkan ke basis data, seperti gambar tabel pasien setelah transaksi 2. 2. Rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk membatalkan perintah SQL yang sedang berjalan. Fitur ini sangat berguna ketika terjadi kesalahan atau situasi yang tidak diinginkan saat proses perubahan data berlangsung. Namun, perlu kita ingat bahwa rollback hanya akan berfungsi jika perubahan tersebut belum di-commit. Sebagai contoh, saya menjalankan perintah update pada tabel pasien untuk mengubah nama pasien dengan ID pasien 3 dari Poppy menjadi Danar. Namun, karena saya menambahkan pernyataan rollback, perubahan tersebut dibatalkan. Akibatnya, setelah transaksi dijalankan dan ditutup dengan commit, data kembali seperti semula sehingga nama pasien tidak mengalami perubahan. Jika perintah tersebut saya jalankan melalui phpMyAdmin, tampilannya akan terlihat seperti gambar ini. Nah, ini adalah gambar penyataan rollback. Untuk melihat hasil yang terjadi, saya menjalankan transaksi 3 dengan memanggil perintah call transaksi 3 melalui menu SQL. Setelah perintah tersebut dieksekusi, tampilannya hasil sesuai skenario sebelumnya, yaitu perubahan nama pasien tidak terjadi karena dibatalkan oleh perintah rollback. Dengan demikian, data tabel pasien tetap kembali seperti kondisi awal. Nah, berikut tampilannya hasil pada tabel pasien setelah rollback. Terlihat bahwa tidak terjadi perubahan data karena transaksi tersebut sudah dibatalkan menggunakan rollback. Jika ingin perubahan benar-benar diterapkan maka transaksi 3 harus dijalankan tanpa perintah rollback. Untuk memahami rollback lebih jelas, saya kemudian membuat transaksi baru, yaitu transaksi 4. Saya menjalankan perintah yang menambahkan data baru ke tabel pasien, kemudian melakukan update pasien agar namanya berubah menjadi Septin. Namun, setelah proses insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback. Dan barulah setelah itu perintah update dijalankan. Dalam skenario tersebut, terdapat dua operasi, yaitu memasukkan data baru insert, mengubah data pasien atau update. Tetapi, karena rollback dijalankan setelah perintah insert, maka perubahan insert dibatalkan. Implementasi dari pernyataan tersebut jika dijalankan melalui phpMyAdmin akan tampak seperti gambar di bawah ini. Untuk melihat hasil dari transaksi 4 tadi, saya menjalankan dengan perintah call transaksi 4 melalui menu SQL di phpMyAdmin. Setelah perintah dijalankan, hasil outputnya transaksi akan muncul pada layar tampilan. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar hasil transaksi 4-nya. Pada gambar ini terlihat bahwa tidak ada penambahan data baru karena proses insert sudah dibatalkan oleh perintah rollback. Namun, perintah update tetap dieksekusi sehingga data pasien dengan ID pasien 3 berhasil berubah menjadi Septin. 3. Checkpoint merupakan titik penyimpanan sementara di dalam transaksi, menandai kondisi terakhir yang ingin disimpan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, perintah rollback berfungsi untuk membatalkan perubahan dan mengembalikan data keadaan sebelum transaksi dijalankan. Namun, transaksi dapat bekerja lebih efisien. Rollback tidak selalu harus kembali ke kondisi awal. Rollback dapat diarahkan kembali ke posisi terakhir checkpoint atau save point yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat 3 data yang akan saya masukkan ke dalam basis data. Setelah menjalankan perintah insert pertama, saya membuat save point dengan nama point 1, kemudian saya melakukan insert kedua, tetapi transaksi tersebut saya batalkan dengan rollback ke save point 1. Setelah itu saya melanjutkan transaksi dengan melakukan insert ketiga. Implementasinya perintah tersebut melalui halaman phpMyAdmin. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar transaksi 5 save point.
Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa hanya 2 database yang berhasil masuk ke dalam basis data, yaitu pasien dengan ID pasien 7 dan 9. Sementara itu data dengan ID pasien 8 tidak tersimpan karena perintah tersebut telah dibatalkan menggunakan rollback ke save point sebelumnya. Keempat, trigger. Trigger merupakan perintah atau event memicu terjadinya perubahan pada sebuah basis data. Nah, untuk memahami trigger lebih jelas, saya akan mencoba langsung di MySQL melalui halaman php_myadmin. Nah, berikut gambarnya. IRD kasus rumah sakit pada halaman php_myadmin. Dengan menjalankan perintah tersebut, kedua tabel berhasil ditambahkan, hasilnya dapat seperti di gambar di bawah ini. Penambahan 2 tabel pada basis data di rumah sakit. Kemudian kedua tabel tersebut terrelasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer. Menggunakan klik show, checklist seluruh tabel sehingga tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel yang lainnya. Berikut gambar untuk menambahkan 2 tabel pada IRD. Selanjutnya melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Berikut adalah gambar entity relationship diagram kasus rumah sakitnya. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, kita perlu mengisi tabel obat terlebih dahulu dengan minimal 3 data agar proses pengujian dapat berjalan dengan baik. Contohnya, hasil pengisian tabel obat dapat dilihat di gambar di bawah ini. Untuk mencoba menjalankan trigger, saya memperhatikan contoh kasus berikut. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Ketika saya memasukkan data pembelian tersebut ke tabel transaksi obat, khususnya pada atribut jumlah, maka stok obat yang ada di tabel obat seharusnya otomatis berkurang sesuai jumlah yang dibeli. Berdasarkan contoh tersebut, saya perlu membuat sebuah trigger yang akan berjalan otomatis setiap kali terjadi perintah insert pada tabel transaksi obat. Nah, setelah seluruh data yang tadi kita sudah isi dengan benar, nah kita tinggal menekan tombol Go untuk menyimpan trigger tersebut. Berikut tampilannya setelah membuat trigger. Untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, perlihatkan terlebih dahulu tabel obatnya yang tadi. Nah, ini kondisi tabel obatnya. Kemudian saya mencoba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat melalui halaman php_myadmin seperti gambar berikut. Memasukkan data melalui php_myadmin. Setelah berhasil dimasukkan, maka periksa kembali tabel obat. Maka kondisi tabel obat pada amoxicillin secara otomatis berkurang jumlahnya yang dibeli pasien. Berikut hasil tampilannya. Yang kedua, replikasi konfigurasi pada komputer 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa layanan servis yang dibutuhkan sudah berjalan di XAMPP. Pada Windows 10, buka XAMPP Control Panel dan aktifkan 2 servis utama, yaitu Apache dan MySQL. Nah, berikut adalah gambarnya. Aktifkan servis Apache dan MySQL pada XAMPP. Setelah Apache dan MySQL berhasil dijalankan di XAMPP, ditandai dengan status berwarna hijau. Langkah berikutnya adalah membuka browser lalu masuk halaman berikut. Dari tampilan php_myadmin tersebut, pilih menu replikasi untuk memulai melakukan pengaturan replikasi seperti yang digambar di bawah ini.
Pada halaman ini Anda akan mulai mengatur konfigurasi untuk server replikasi. Pada bagian Master Replication, klik tombol konfigurasi. Setelah itu, pilih basis data yang ingin direplikasi dalam praktikum ini. Basis data yang akan digunakan adalah rumah sakit. Nah, berikut konfigurasi masternya. Terlihat bahwa ada 4 baris perintah konfigurasi. Replikasi yang harus Anda copy, 4 baris perintah tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam file konfigurasi MySQL, yaitu my ini. Namun, penting diperhatikan setelah menyalin perintah tersebut, jangan langsung klik tombol go pada phpMyAdmin. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mempaste ke dalam file my ini. Nah, untuk membuka filenya, masuk ke kontrol panel XAMPP, lalu klik tombol konfigurasi pada bagian MySQL, kemudian pilih my ini seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Setelah file terbuka, barulah Anda dapat menempelkan keempat baris konfigurasi tadi. Di kontrol panel XAMPP, klik kanan pada tombol konfigurasi MySQL, lalu pilih my ini untuk membuka file konfigurasinya. Setelah terbuka, pastikan keempat baris yang tadi. Proses ini dilakukan agar pengaturan replikasi pada server master tersimpan dengan konfigurasi MySQL seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Setelah berhasil dipaste, ketik file my ini, dilakukan klik save, kemudian kembali kontrol XAMPP dan lakukan restart service dengan cara klik tombol stop pada MySQL, kemudian start kembali. Nah, berikut kembali tampilannya setelah berhasil di restart service MySQL, kemudian lanjutkan kembali konfigurasi pada halaman replikasi seperti gambar di bawah ini. Nah, jika selesai konfigurasi replikasi pada master, maka selanjutnya lihat status replikasi masternya pada menu replikasi seperti gambar yang di bawah ini. Jika berhasil, maka akan tampil pada show master, yaitu variable dan value-nya. Variable dan value-nya ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 atau Ubuntu. Oleh karena itu, catat data master status tersebut. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, kemudian klik add user account seperti gambar yang di bawah ini. Setelah membuat akun pengguna baru, langkah selanjutnya adalah menambahkan detail akun replikasi. Pada tahapan ini, kamu perlu mengisi beberapa konfigurasi username, hostname, dan password. Selain itu, pastikan untuk mencentangkan opsi replikasi client dan replikasi slave agar akun tersebut memiliki hak untuk melakukan replikasi data. Perlu diingat untuk kolom hostname, isi dengan alamat IP Ubuntu komputer 2 yang sudah kamu cek sebelumnya. Jika sudah lengkap, selanjutnya klik tombol kirim. Silakan klik menu user account untuk melihat hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Nanti gambarnya akan seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya melakukan expose basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian diimport pada basis data komputer 2 Ubuntu. Langkah untuk melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampil tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya klik menu ekspor dan tampilannya akan seperti ini. Tekan go akan menghasilkan file SQL, kemudian simpan file tersebut dalam flash disk supaya dapat dipindahkan ke komputer 2 Ubuntu. Proses konfigurasinya pada komputer 1 selesai. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Nah, pengujiannya replikasinya, tahapan selanjutnya pengujian replikasi basis data. Untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik,
maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1 Windows, kemudian terlihat hasilnya seperti pada data komputer 2 Ubuntu. Langkah-langkah pertamanya, buka tabel obat pada komputer 1 seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian lakukan perubahan data, insert atau edit, delete. Kemudian contoh menambahkan data pada tabel obat, yaitu obat demam kode A005 harga 150 dan stok 100. Lihat gambar di bawah ini, hasil penambahan data pada tabel obat. Mungkin sekian dari saya untuk tugas 3 basis data, semoga dapat memenuhi kriteria. Mohon dinilai dan dievaluasi kepada dosen pembimbing. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.